wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap kaum muslimin, khususnya warga MTSN 1 Kebumen yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan kita telah memasuki minggu 10 hari kedua di bulan Ramadan, yaitu yang penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita bukan hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga, tapi juga betul-betul bernilai ibadah dan dapat menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang kelak mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini puasa Ramadan akan membacakan kisah Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, yang karya-karyanya sampai sekarang masih banyak digunakan, dikaji oleh para ilmuwan. Suatu ketika Al-Ghazali bersama dengan muridnya itu sedang duduk di serambi masjid. Kemudian Al-Ghazali mengajukan 6 pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan pertama, apa yang paling dekat dengan kita? Kemudian murid-muridnya dia menjawab, yang paling dekat adalah orang tua, rumah, saudara, teman, dan lain-lainnya. Al-Ghazali tidak menyalahkan jawaban murid-muridnya. Kemudian beliau melanjutkan bahwa sesungguhnya yang paling dekat dengan kita adalah mati. Murid-muridnya pun tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Ternyata yang paling dekat dengan kita itu bukanlah saudara, bukan teman, bukan orang tua, atau bukan juga benda-benda yang kita miliki, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setelah itu Imam Al-Ghazali kembali melanjutkan pertanyaan yang kedua. Setelah yang paling dekat, apa yang paling jauh dengan kita? Murid-murid menjawab, kutub utara, kutub selatan, negara, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali tertawa. Jawaban muridnya betul, tetapi jawaban itu bukanlah yang diharapkan oleh Imam Al-Ghazali. Ternyata yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Tempat, wilayah bisa kita datangi meskipun itu jauh, tapi masa lalu tak akan pernah kita ulang kembali. Sepersekian detik saja masa lalu lewat, maka kita tidak akan bisa mengulanginya, maka kita tidak akan bisa mengunjungi kembali ke masa lalu. Itu dua pertanyaan dari Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Yang pertama, apa yang paling dekat dengan kita adalah mati, dan yang kedua, apa yang paling jauh dengan kita adalah maut. Selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali menambah pertanyaan tentang apa yang paling besar di dunia ini.
Murid-muridnya menjawab, yang paling besar ya gunung atau batu atau rumah. Sekali lagi Imam Al-Ghazali tidak menyalahkan jawaban muridnya. Lalu sang imam memberikan jawaban bahwa yang paling besar di dunia ini adalah amanah. Amanah atau kepercayaan itu merupakan sesuatu yang paling besar yang diberikan oleh seseorang. Jika sekali saja orang tersebut bisa meninggalkan atau tidak mampu melaksanakan amanah, maka dia nanti tidak akan dipercaya lagi. Dan untuk melaksanakan amanah itu, untuk mengemban amanah itu bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang ringan, tetapi mengemban amanah itu merupakan sesuatu yang sangat berat yang harus kita laksanakan. Yang berikutnya, setelah apa yang paling besar, apa yang paling berat, kemudian Al-Ghazali menambahkan apa yang paling ringan. Kapas atau angin, atau mungkin juga pasir, debu. Ternyata yang paling ringan menurut Imam Al-Ghazali adalah meninggalkan sholat. Anak-anakku, pemirsa, siswa MTSN 1 Kebumen yang kami banggakan, kadang dalam hidup ini meninggalkan sholat itu seolah-olah sesuatu yang sepele, dan kita sering sekali menganggap sepele. Ketika adzan sudah berkumandang, kita masih menunda sholat, nanti menunggu waktu sholat tiba, atau menunggu waktunya masih panjang. Maka sering terjadi kita itu lalai melaksanakan sholat, atau menunda sholat, atau bahkan kita itu sering meninggalkan sholat itu sendiri. Dan ketika meninggalkan sholat itu rasanya itu sangat ringan dan kita tidak merasa berdosa. Ini apa yang paling ringan? Bukanlah kapas, bukanlah debu, bukanlah ranting atau daun, tapi yang paling ringan dalam hidup ini dan sering kita abaikan adalah meninggalkan sholat. Kita begitu mudahnya untuk lalai mengerjakan sholat, padahal hanya 5 waktu dalam sehari ini kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat, tetapi seringkali kita itu meninggalkannya tanpa merasa berdosa sama sekali. Pemirsa yang kami hormati, dan pertanyaan terakhir dari Imam Al-Ghazali adalah apa yang paling tajam di dunia ini? Imam Al-Ghazali kembali bertanya kepada murid-murid. Lalu apa jawaban muridnya? Sang murid menjawab bahwa yang paling tajam adalah pedang, silet, panah, dan lain sebagainya. Kembali Al-Ghazali tidak menyalahkan jawaban muridnya, tapi beliau kemudian meluruskan yang paling tajam di dunia ini adalah lidah. Lidah meskipun tidak mampu untuk membuat luka secara fisik, tetapi lidah itu mampu untuk membuat luka yang ada di dalam hati. Dan luka di hati inilah yang mungkin akan sangat sulit untuk disembuhkan oleh seseorang. Jika lidah kita sudah salah berucap, maka hati yang akan terluka, dan hati yang terluka itu mungkin akan sangat sulit untuk disembuhkan. Jika luka jasmani bisa kita sembuhkan, tapi kalau luka di dalam hati itu mesti akan teringat terus. Oleh karena itu sering sekali gara-gara lidah itu suatu persaudaraan terputus, pertemanan itu juga terputus,
karena salah satu dari kita itu tidak mampu untuk menjaga lidahnya. Dan yang sekarang ini, lidah bukan hanya kita maknai sebagai perkataan belaka, tetapi lidah juga kita maknai sebagai pesan-pesan kita, chatting-chattingan kita, baik di grup WA, di media sosial, di Facebook, di Instagram. Ini juga bisa menjadi lebih tajam daripada pedang. Kita salah mengucapkan, kita salah menulis pesan, maka itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Jejak digital tidak bisa kita hilangkan, akan dapat dilacak. Itu 6 hal yang ditanyakan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Yang pertama tadi, yang paling dekat di dunia ini adalah maut. Yang kedua, yang paling jauh di dunia ini adalah masa lalu. Yang ketiga, yang paling besar di dunia ini adalah hawa nafsu. Yang keempat, yang paling berat di dunia ini adalah menjaga amanah. Dan yang paling ringan, atau pertanyaan kelima, yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Dan pertanyaan terakhir, yang paling tajam di dunia ini adalah lidah. Marilah kita senantiasa menjadikan momentum puasa ini, momentum Ramadan ini, untuk senantiasa bermuhasabah diri. Ramadan menjadikan wahana untuk kita selalu ingat mati. Bahwa mati bisa datang kapan saja tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, karena mati itulah yang paling dekat dengan kita. Kita juga di bulan Ramadan ini kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai kita itu justru mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan ini dengan kegiatan yang tidak terpuji, atau bahkan kita melakukan kegiatan kemaksiatan. Masa lalu tidak akan pernah kita kunjungi, meski hanya lewat 1 detik saja. Selain itu, mari juga di Ramadan ini kita menjaga hawa nafsu kita, karena nafsu itulah yang paling besar. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dengan memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsu itulah yang kita perangi. Jangan sampai hawa nafsu itu justru kita itu dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Ramadan merupakan momentum kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Berikutnya, Ramadan ini juga kita jadikan sebagai latihan untuk melaksanakan amanah dengan lebih baik, untuk menjadi orang-orang yang betul-betul mampu melaksanakan amanah dan menjadi pribadi yang dipercaya oleh orang lain. Berikutnya, bahwa kita jadikan Ramadan ini untuk senantiasa menjaga sholat dan menjaga lidah kita. Jangan sampai di Ramadan ini justru karena kita lelah, kita tertidur, kita lupa melaksanakan sholat. Kita jaga sholat kita agar tetap istiqomah, dan kita jaga lidah kita jangan sampai melukai hati orang lain. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.